Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan konsep rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan konvensional, antara lain rekonsiliasi terhadap penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, wajib pajak yang mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima, WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Koreksi fiskal merupakan koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitungkan laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Maka sebelumnya menghitung pajak penghasilan terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, dan pada waktu mengisi SPT tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya. Jenis-jenis koreksi fiskal yaitu jenis-jenis merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu yang pertama ada beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang bersifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Kedua, beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, artinya koreksi fiskal yang dilakukan dalam perhitungan dengan laba kena pajak tahun berikutnya. Yang pertama ada koreksi positif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya pengembangan masalah kena pajak. Koreksi fiskal positif yaitu ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, pengeluaran dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham, sumbangan atau bantuan, pajak penghasilan, saksi administrasi pajak, atau penyusutan amortisasi. Yang kedua ada koreksi negatif. Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akibat mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal negatif diantaranya yaitu penyusutan amortisasi, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan lain-lain. Teknik rekonsiliasi fiskal yaitu ada yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan membangkang sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan tersebut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Ini contoh format rekonsiliasi fiskal, bisa kita lihat. Terima kasih, saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.